Ya. Nah, turunan fungsi implisit dapat kita turunkan seperti kalau kita cek dulu variabelnya ada variabel apa. Di sini sebenarnya fungsi berikut ini sudah mewakili namanya fungsi implisit ya, atau persamaan implisit. Jadi persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Itu maksudnya ada variabel x, ada variabel y, ada variabel campurannya. Dan dia tidak bisa dibentuk menjadi persamaan y sama dengan f fx. Ya, kalau ini disebut eksplisit, jelas gitu, jelas tersurat, nah itu namanya eksplisit. Ya, ini disebut implisit ya. Jadi karena nggak bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan atau dalam bentuk yang variabelnya dipisah itu, nggak bisa dia. Nah, kalau kita coba ya boleh aja. Ada nggak persamaan yang bisa dibentuk dalam implisit eksplisit? Ya ada aja. Tapi umumnya ditulis dalam bentuk implisit dikarenakan eh, tidak bisa dibentuk dalam eksplisit ya, ataupun kalau diturunkan secara implisit relatif lebih mudah gitu ya. Ini contoh persamaan eksplisit misalkan y sama dengan x kuadrat. Kalau kita turunkan secara eksplisit yaitu y aksen langsung ya, yaitu y aksen sama dengan 2x gitu ya. Nah, coba kita jadikan dia eh, implisit. Kalau kita jadikan dia implisit, y kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, itu kan ada variabel x, ada variabel y, tapi tidak ada campuran perkaliannya, gitu ya. Jadi kita bisa melihat di situ, kalau kita turunkan secara implisit itu, kalau ini hanya variabel x, langsung yaitu 2x, min 2x. Kalau di sana ada variabel y, turunan dari y itu sendiri adalah 1 dikali y aksen. Pokoknya setiap diturunkan dengan y dikali y aksen. 1 kali y aksen sama dengan 0. Maka y aksen sama dengan 2x ya. Nah ini hasilnya sama. Mau implisit maupun eksplisit. Nah ini contoh aja kalau kita misalkan apa lupa gimana sih ngerjain implisit ya kan? Nah itu dari model eksplisit bisa diubah menjadi implisit dan bisa dikerjakan dengan cara seperti itu. Nah, kembali lagi ke soal yang di atas. Kenapa saya katakan ini sudah mewakili? Karena di sini ada variabel x, ada variabel y, ada variabel campurannya. Jadi kalau persamaan berikut y ini hanya variabel y, berarti turunannya adalah 1 kali y aksen. Ya, ini 10 nggak ada variabel x, nggak ada variabel y, maka 0. Ini variabel x-nya saja berarti 2x. Ini ada variabel x dan variabel y, berarti dia 2 kali terhadap x dan terhadap y. Kita lihat dulu terhadap x-nya. Ya, ini yang kita tandai turunannya adalah 3x kuadrat y kuadrat ya. Jadi x pangkat 3-nya sendiri turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, y kuadrat itu dianggap sebagai koefisiennya. Kemudian kita turunkan terhadap y. Kita lihat y-nya saja. Y-nya saja yaitu 2y. Ya. 2y kali y aksen. Saya tulis dulu 2y kali y aksen. Nah, baru dikali dengan x pangkat 3. Karena x pangkat 3-nya dianggap sebagai koefisien. Gitu ya. Bisa diikuti? Ya. Jadi ya, gimana? Tangannya harus 2 kali. 2 kali. Ya, karena variabel itu terbagi. Sebenarnya yang lain juga 5 kali. Tapi karena nggak ada variabelnya, jadi pasti 0.
Misalkan ini dua X kuadrat, diturunkan terhadap X kan 2X. Diturunkan terhadap Y kan 0 ya. Karena nggak ada variabel Y-nya. Sebenarnya yang lain juga semuanya 2 kali diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Tapi karena dia variabelnya hanya 1, yang lainnya pasti 0. Ini turunkan terhadap X, nilainya 2, diturunkan terhadap Y, nilainya 0. Turunkan terhadap Y nilainya 1, terhadap X, nilainya 0. Nah, tidak ada variabel. Gitu ya. Nah, kalau ada variabel yang bercampur, perkalian maksudnya, baik perkalian maupun pembagian, maka dia 2 kali. Khusus untuk itu. Dan ini kita anggap sebagai ini X-nya yang mau kita turunkan pertama, maka yang ini koefisien seperti bilangan aja deh. Ya. Jadi Y kuadrat dia nggak ngaruh. Maka jumlah dari X pangkat dia adalah 3X kuadrat. Kita turunkan terhadap Y, X-nya yang nggak ngaruh. X pangkat 3 tetap. Turunan daripada Y kuadrat 2 kali Y. 3 kali ya. Turunan terhadap Y lagi dikali Y dan itu karena yang mau didapatkan Y hasilnya sebenarnya Y hasil itu D. Kalau nggak muncul nanti Y hasilnya ya. Contoh kalau tadi yang misalkan Y kurang X kuadrat sama dengan 0, ini turunannya kan saat kalau kita pakai tuh nggak ada Y hasilnya 1 kurang 2X, nah mana Y hasilnya kan? Ya kan? Jadi 1 kali Y aksen. Maka Y aksen sama dengan 2X. Nah, itu turunannya. Munculnya di situ. Ya. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini tinggal disederhanakan aja ya. Disederhanakannya apa? Ya, pasti bisa dibikin menjadi Y aksen sama dengan ini di 2X pangkat 3Y, Y aksen tambah Y aksen ya. Yang Y aksen di satu luaskan, lainnya yang lainnya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat. Ini Y aksennya bisa difaktorkan, yaitu Y aksen 2X pangkat 3Y ditambah 1. Min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat. Terakhir, Y aksennya sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3 Y plus 1. Nah, bisa dipahami tahapannya. Tahapan yang paling awal, kan tahapannya sebenarnya cuma yang paling awal tadi aja ya. Turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y. Kalau udah bisa itu, yang lainnya kan cuma pindah ruas saja. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita udah benar. Cuman pilihan jawabannya nggak ada. Ya kadang ya. Karena ya kita lihat lagi ini, lihat aja persamaannya ini banyak negatif ya. Negatif. Ini positif atau negatif ini? Positif ya. Ya, positif. Nah, bisa kalau banyak negatifnya bisa di dikurangi misalkan ya. Dikuranginya dengan cara apa? Bisa dipindah ke depan, bisa dikali dengan negatif masing-masing pembilang dan penyebut. Tapi ini kalau bisa disederhanakan misalkan dengan apa? Negatifnya pindah ke depan gini ya. Bisa 2X tambah 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3Y plus 1. Bisa ya? Karena kan negatif boleh dikali ke atas, boleh dikali ke bawah, atau cuma di tengah seperti itu. Nah itu kadang-kadang modelnya begitu. Jawabannya udah tepat kadang, cuman coba dicek lagi. Oke, bisa ya?
Kalau terkait dengan garis singgung dan garis normal, udah juga ya. Garis singgung dan garis normal. Jadi kalau ini ceritanya persamaan garis singgung dan garis normal. Kalau ini misalkan lingkaran, nah, yang dikatakan gradien garis singgung itu, ini misalkan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah ini lebih mudah kita bisa menggunakan implisit, boleh. Turunan daripada x adalah 2x. Sorry, 25 ya ini. 25. Nah, 2x. Turunan daripada y adalah 2y kali y aksen sama dengan 25. Nah, jadi kita dapatkan y aksennya nih. Y aksen 2y kali y aksen sama dengan 25 dikurangi 2x. Y aksen sama dengan 25 dikurang 2x per 2y. Nah, kita gambarkan tadi lebih ini lagi kalau apa? Jari-jari R kuadratnya 25 berarti jari-jarinya adalah 5 ya. Bersama lingkaran jari-jarinya 5 ini ditulis dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan pusat 0,0. Itu misalkan. Jadi kalau kita mau garis singgungnya, gradiennya, yaitu turunan kan. Di penjelasan di awal yang namanya gradien adalah turunan adalah gradien garis singgung. Apa itu gradien garis singgung? Kemiringan garisnya doang. Jadi ini ada, kalau saya ngasal di sini misalkan, nah kira-kira tuh titiknya 3, sekian. Saya juga nggak tahu tiganya berapa kan. Harus dicek ke sini nih ya, karena dia sepasang gitu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kalau 3 biasanya pasangannya sama 4 ya. 3 kuadrat, min 3 juga boleh. Ini kan di min 3 di sini. Min 3 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat sama dengan 25 kurang 9 ya. 25 kurang 9, Y kuadrat sama dengan 16, berarti Y-nya sama dengan plus minus 4. Ya gitu ya. Y-nya bisa plus 4 di sini, bisa juga minus 4. Gitu ya. Nah, tentu kalau kita pilih aja sesuai dengan pernyataannya tuh minus 4 atau plus 1. Nah, kalau kita menginginkan persamaan garis singgungnya yang di atas, berarti titiknya adalah min 3, untuk membuat persamaan garis dari pertemuan awal kita dapat persamaan garis itu dia kebutuhan informasinya itu 2 titik saja atau 1 titik dengan gradiennya. Ini sudah mencukup di 1 titik. Gradiennya ambil dari mana? Titiknya udah ada, gradiennya juga sudah ada. Itu informasinya. Yaitu dengan menggunakan formula yang sudah kita ketahui, yaitu Y kurang Y1, M sama dengan M, X kurang X1. Y1-nya sudah ada, tadi kita gunakan 4 ya. Titiknya adalah, kita tulis dulu titiknya min 3,4. Nah, gradiennya belum diketahui. Sudah ada formulanya tuh yang warna biru tuh. Y aksen ketika X sama dengan 4, kalau ditulis boleh, nggak ditulis nggak apa-apa ya. Itu ketika X sama dengan min 3. Gitu ya. Y aksen ketika X sama dengan min 3, maka 25 dikurangi 2 kali min 3. Y-nya berapa? Tadi udah ada 4 ya. Boleh. 25 tambah 2 kali 3, 6. Ya. Min 2, min 3 maksudnya ya. 6. 2 kali 4 adalah 8. Berapa itu? 25 ini ya, sorry. 31 per berapa? 31 per 8? 8, 16, 24,
32 hampir 4 ya. Hampir 4, 3, sekian. Nah, 3,8 atau berapa? 8. Ya. Nah, saya nggak tahu persis berapa, tapi kan Anda bisa melihat bahwa garis singgungnya kalau dia positif jadi 3, naik 1, 2, 3. Yang namanya positif itu lebih dari 0 sih. Ya, 0,1 aja dapat positif. Tengah, dan ya, yang jelas dari gambar itu ternyata kita bisa melihat kalau dia menanjak kan positif. Ya, nah, jadi kita punya sensitivitas di situ. Itu nggak yang kita dapatkan di sana tuh. Kalau dia punya kurva, ini garis singgungnya itu dia menanjak, pasti dia positif. Di sekitar ini pasti dia sama dengan 0. Di sekitar sebelah sana pasti dia negatif gitu, dan seterusnya. Nah, jadi ada sensitivitas di sana kalau kita punya kurva. Jadi kita dapatkan tadi gradiennya langsung di input ke dalam persamaan ya. Jadi Y kurang 4, M-nya adalah 3,8 atau 31/8 nggak apa-apa. X dikurang min 3, berarti X plus 3. Jadi Y kurang 4, 31/8, X plus 3. Ini namanya persamaan garis singgung. Nah, kalau persamaan garis normal, dia tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Mana tadi? Nah, ini di titik yang sama, tegak lurusnya ini. Nah, ini PGS-nya, persamaan garis singgung. Di sini PGN. Ya, persamaan garis normal. Di titik yang sama, dia tegak lurus. Bahasa tegak lurus itu dalam kalkulus di sini ditulis tegak lurus itu begini, MGS kali MGN sama dengan min 1. Itu bahasa tegak lurus, artinya berlawanan dan berkebalikan. Kalau persamaan garis singgungnya 31/8, berlawanannya apa? Ini positif kan? Berlawanannya adalah negatif. Berkebalikan. 31/8 kebalikannya adalah 8/3, maka hasilnya sama min 1 itu. Ya kan? Ya. Ya kalau nggak bisa, nggak hafal berlawanan berkebalikan, ya pakai aja rumus MGS kali MGN sama dengan min 1. Jadi kalau kita dapatkan MGN-nya seperti ini, MGN sama dengan min 1/MGS. Berarti min 1/31/8 sama dengan min 8/31. Ya boleh. Silakan ya. Tapi kalau karena saya sudah memahami artinya berlawanan berkebalikan. Oh, garis singgungnya 7. Berlawanannya negatif 7, berkebalikan. Oh, 7 berarti negatif 1 kata 7. Jadi saya ada menggunakan lagi hitungan. Nah, kalau mahasiswa berapa? Ya boleh menggunakan hitungan itu. MGS kali MGN pada min 1. Berlawanan dan berkebalikan. Persamaan garis normalnya yaitu dengan cara yang sama dengan persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgungnya udah ada, stop aja dulu di situ. Yang ini ya, tinggal ganti gradiennya aja. Ya kan? Kan titiknya sama tuh. Gradiennya 31/8, berarti persamaan garis normalnya adalah min 8/31. Gitu ya. Ini adalah persamaan garis tinggal disederhanakan aja. Cara sederhanakan ya bebas, itu dikali 8 misalkan ya. Ya kalau yang atasnya ini dikali 8 ya, supaya pernya menjadi hilang ya. Kalau yang ini dikali 31 boleh bawahnya. Oke. Ada yang ditanyakan dari persamaan sebelumnya?
Tidak ada? Ini persamaan garis normal masih. Oke. Berikutnya adalah tadi tentang gimana tadi? Tentang aturan rantai ya. Ini saya lewat dulu yang ini tentang asimtot. Ya agak agak ngacak deh ya. Mana? Nah, ini aturan rantai ya. Yang 10B dulu ya. Oke. Aturan rantai yaitu terkait dengan fungsi yang sebenarnya kita kesulitan untuk melakukan atau mendapatkan nilai turunan secara langsung. Jadi kita gunakan pemisalan atau substitusi. Maka jadilah dia aturan rantai. Gitu ya. Ini saya contohkan dulu dengan soal ya, biar bisa dipahami model aturan rantainya ya. Ya, balik lagi kalau soal, kalau ujian ya gimana yang mudah ya. Nanti saya berikan teknik yang mudahnya. Ini ada teknik yang harus apa? Dijelaskan terlebih dahulu ya. Y sama dengan sin S kuadrat plus 1. Yang kita punya referensi tentang sinus, turunan sin adalah cos. Maksudnya adalah Y sama dengan sin X, turunannya ya, Y absen sama dengan cos X. Jadi kita nggak punya referensi kalau Y sama dengan sin X kuadrat, apakah Y aksennya adalah cos X kuadrat? Salah. Ya. Gitu ya. Maka dilakukan pemisalan. Ya. Jadi yang kita punya referensi itu tadi adalah sinus X aja. Kalau bentuknya lain, gimana X kuadrat harus diubah jadi bentuk. Maka dilakukan pemisalan atau substitusi. Jadi ini dimisalkan menjadi variabel yang baru. Itulah sebenarnya aturan rantai. Kalau suatu masalah rumit atau misalkan kalkulus ini susah, kan? Maka coba mulai kerjakan dari yang paling mudahnya dulu, ya kan? Dari yang paling mudahnya yang kita bisa dari mana? Ya. Kenapa dari yang paling mudah itu? Dikarenakan ketika kita bisa, ya itu seperti yang mudah itu bisa, sebenarnya nanti kita tuh akan senang ya, otaknya tuh akan senang, bukan kita ya, otaknya. Oh begini ternyata, oh begini ya, oh begini gitu ya. Padahal ya tadi, ya kalau udah ditempuh nggak bisa nggak bisa ya. Ya kalau saya sendiri kayak gini tuh orang kalau dia belajar semua apapun bisa. Gitu. Saya dikasih kesempatan belajar IT bisa, ya. Jadi kalau sudah mindset seperti itu, enak ini untuk mau belajar apapun. Bisa, seperti bisa. Tinggal masing-masing kalau bisa dikatakan
kecepatannya aja yang berbeda. Ada yang cepat, ya orang cerdas itu kan dianggap kan belajarnya cepat misalnya ya. Tapi yang dianggap bodoh itu bukan cerdas, tapi kecepatan dalam dia memahaminya lambat. Tapi bisa. Ya saya pernah mencoba kayak dokter bahasa itu pelajaran kawan. Tapi kan jalan bahasa, tapi kan bisa semua bahasa Indonesia itu bisa ada semua. Jadi bisa itu sebenarnya. Ya. Jadi Y sama dengan sin kuadrat plus 1 tadi kita referensinya cuman Y sama dengan sin X. Jadi kita lihat nih cara memisahkan. Kalau kita ingin mendapatkan turunannya, ini karena variabelnya adalah Y dan X, maka kita tulisnya Y aksen. Y aksen itu sendiri artinya adalah DY DX. Ini cara penulisan yang berbeda ya. Nah, sekarang ditulisnya dalam bentuk DY DX. Kenapa? Dikarenakan ada variabel baru. Jadi harus apa istilahnya? Harus ada Y aksen yang baru, tapi Y aksennya DY DU gitu ya. Jadi kalau saya misalkan X kuadrat plus 1 tadi dengan U, yang ini, saya tulis di sini, U sama dengan X kuadrat plus 1, gitu ya. Maka fungsinya berubah menjadi apa? Y sama dengan sin U. Nah, ini maksudnya ada Y aksen yang baru. Tapi turunannya bukan terhadap X, tapi terhadap U. Gitu ya. Jadi, di sini ada variabel U, ada variabel X. Maka Y U aksennya itulah DU DX. Turunannya adalah 2X. Gitu ya. Kemudian ini ada variabel Y, ada variabel U. Maka Y aksennya adalah DY DU. Turunannya adalah cos U. Gitu ya. Kalau sin X kuadrat plus 1 kita nggak punya rumusnya. Tapi kalau sin U kita punya. Turunannya adalah cos U. Nah, sudah di sini maka langsung bisa didapatkan turunannya yaitu DY per DX sama dengan ini DY per DU kali DU per DX. Nah, ini kalau kita coret, nah balik lagi yaitu DY per DX sama dengan DY per DU tadi sin U, kemudian DU per DX adalah 2X. U-nya kita kembalikan menjadi X, yaitu sin X kuadrat plus 1 kali 2X. Tentu bukan dikali ke sini, tapi dikali ke depan. Ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Nah, kalau cara cepatnya, ada cara cepatnya. Dengan cara tadi langsung dengan cara begini ya. Y sama dengan sin E kuadrat plus 1. Nah, Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Nah, ini kita cara langsungnya itu Y aksen sama dengan, turunkan dulu sinnya. Turunan dari sin adalah cos X kuadrat plus 1, baru turunkan yang di dalam ini, yaitu, nah selesai itu sebenarnya. Ya kan? Yaitu 2X cos X kuadrat plus, maksudnya saya bilang itu tinggal kita melihat di pilihannya ya, pilihan jawabannya. Tapi saya rasa ada juga Y per D. Nanti kita lihat itu. Saya akan ngecek dulu ya bentuk soalnya seperti apa. Tapi cara mendapatkan turunannya itu relatif lebih mudah, walaupun dia tadi banyak ada sudah apa. Ya, itu turunkan dulu sinusnya. Ini tetap nggak berubah, yaitu cos X kuadrat plus 1, lalu diturunkan yang di dalam. Itu bahasanya sama tadi. Ini adalah di per DU,
Ini adalah D per D. Ya. Jadi belakangnya kan kalau dikerjakan langsung. Ini dulu bisa? Bisa ya? Jadi materi kita pada hari ini yaitu aturan rantai dan turunan eksponen dan logaritma. Berikutnya yang model aturan rantai yang kedua sama juga. Maksudnya apa? Sudah dimisalkan, fungsinya masih rumit. Dimisalkan sekali lagi 2 kali pemisalan. Jadi karena cara rumitnya, jadi ditulis di sini yaitu DY per pemisalannya itu U ya. Kemudian DU per DP pemisalannya B kedua dan B. Ini dia Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Oke. Ini kita lihat. Jadi kalau ditulis apa namanya itu kalau diuraikan kita juga bisa ya, kalau dibutuhkan jawaban cepat juga tadi lebih mudah ya. Ini saya tulis ulang. Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Nah, awalnya dimisalkan V sama dengan X pangkat 3 plus 5. Maka fungsinya menjadi Y sama dengan sin pangkat 4 V. Berat? Ternyata masih sulit. Kita nggak punya referensi sin pangkat 4. Tidak punya referensi. Karena yang kita punya referensi itu cuma sinnya doang. Maka dimisalkan lagi sinnya itu dengan U tadi. Ketika dimisalkan V-nya dengan U, yaitu U sama dengan sin V. Maka fungsinya menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Nah, U pangkat 4 ada ini enggak turunannya? Ada kan? 4 U pangkat 3. Turunan dari sin V cos V. Turunan dari mana ini? 3. Jadi sebenarnya misalkan itu supaya bisa menjawab fungsi atau pertanyaan yang lebih rumit. Itu cara penyelesaian yang standar sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada masalah rumit, coba selesaikan dulu yang mudahnya. Ya, supaya kita itu muncul kepercayaan diri kita. Ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan tuh salah satu yang rumit itu ya antara belajar biar cerdas atau belajar biar bisa mendapatkan pekerjaan. Itu agak rumit ini. Karena belajar itu tujuannya cerdas, bukan tujuannya bisa mendapatkan penghasilan tinggi, ya kan? Nah, tapi kan harus kita tidak harus dapat penghasilan tinggi. Nah itu masalah yang disebut, ya kan? Ya kan? Nah, kita tidak harus dapat penghasilan. Nah, gimana? Apakah kita cerdas bisa mendapatkan penghasilan tinggi? Belum tentu. Nah itu masalah yang artinya ya multiple apa? Kecerdasan ya. Multiple intelligence itu kecerdasan ya. Berbagai macam. Saya bisa matematika, nggak bisa ngajar, ya sama aja, ya kan? Berarti ilmunya buat sendiri. Nah, itu cara teknik pemisalannya ya. Jadi kita misalkan V jadilah sin V pangkat 4, ya. Ternyata masih rumit, kita turunkan. Maka kalau kita bikin apa namanya? Turunan aturan rantainya mulainya tetap DY per D, DX, DY per DX.
Maka DY per, dilihatnya ya nih, Y dan V. Berarti DY per DV. Kali DV per apa? Nah ini. DV per D. Oh, jangan langsung ya. DY per DU ya, salah bukan DY per DV. DY per DU dulu. Ini ya. DY per DU. Kemudian DU per DV. Kemudian DV per DE. Karena kalau kita coret seperti ini, dia kembali lagi DY per D. Nah, itu udah betul. Kalau kita coret, dia kembali lagi menjadi DY per DE. Maka sudah ya. Nah, sekarang saya nggak itu ya. Saya gunakan aturan ini dulu, baru kemudian saya gunakan teknik yang tadi, yaitu DY per DU, turunan Y terhadap U. Ya ini kan, yaitu 4U pangkat 3. DU per DV. DU per DV. Yang ini ya, yaitu cos V ya. Cos V atau cos V. Kemudian DV per DX, yaitu yang ini 3S kuadrat. Nah, ini bisa kita kedepankan 12X kuadrat. U-nya tadi kita misalkan dengan apa? Sin V. Sin V, ya kan? U-nya sin V ya. Sin V pangkat 3 cos V. V-nya tadi apa? Ada kan di atas tadi? X pangkat 3 plus 12X kuadrat sin pangkat 3 X pangkat 3 plus 5 cos X pangkat 3 plus 5. Ya. Agak sedikit panjang karena namanya konsep step by step. Nah, kalau kita udah paham tekniknya tadi, ya sebenarnya cepat aja nih. Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Nah, coba ditulis benar nggak? Ini ya. Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Kalau kita turunkan tadi dengan cara langsung ya. Y aksen. Nah, dulu yang diturunkan pangkatnya dulu. Turunan pangkatnya itu 4. Ini kan kita misalnya tadi 4U pangkat 3. 4 sin X pangkat 3 plus 5. Makanya kurang 1. Ya, 3. Nah, itu baru 1. Setelah pangkatnya baru sinnya. Turunan sinnya yaitu cos X pangkat 3 plus 5. Turunan yang dalamnya 3 X kuadrat. Sama seperti yang tadi. Ya. Jadi pangkatnya terlebih dahulu, yaitu turunannya adalah 4 sin 4 kurang 1, 3 X pangkat 3 plus 5. Yang lainnya nggak diganggu kan? Pangkatnya aja. Kemudian sinusnya, turunan dari sinus adalah cos X pangkat 3 plus 5. Turunan yang di dalamnya yaitu 3X kuadrat. Sama kan? Itu yang dengan yang sana. Ya, 4 kali 3, 12. X kuadrat sin pangkat 3 X pangkat 3 plus 5 cos X pangkat 3 plus 5. Sama ya dengan yang itu. Oke, bisa? Bisa ya. Ya. Kalau belum bisa nanti dicoba beberapa ya. Beberapa atau yang di quiz di LMS ya. Nah, kalau ini ya, kalau ini f aksen E kuadrat, tentukan f aksen E kuadrat. Nah, ini kan di fx kuadrat dx, artinya turunannya ya. Nah, ini bisa diturunkan secara
implisit tadi, yaitu turunkan F-nya dulu, maka F aksen X kuadrat dikali turunan daripada X kuadrat, yaitu 2X sama dengan X kuadrat plus 1. Maka F aksen X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1 per 2X. Nah, itu aja sih yang itu ya. Ini itunya salah ya, yaitu X kuadrat plus 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, jelas dia adalah pembagian. Kalau misalnya turunannya adalah turunan fungsi pembagian. Berarti di atasnya misalkan F, di bawahnya adalah G. Atau di atasnya U, di bawahnya V. Tergantung yang mana yang biasa digunakan. Kalau Anda mencari referensi lain, ya, itu ya. Kadang-kadang bingung di sini F, di sini U. Artinya Anda yang menentukan dulu. Saya dalam formulasi semua rumus itu saya tentunya pakai apa? Pakai F sama G atau U sama V, seperti itu ke bawah semuanya. Kalau saya bisa ditanya mau ditulis apapun bisa gitu maksudnya. Mau Z sama T ya, Z sama T, Z sama T, tambah bisa. Karena yang saya pelajari adalah polanya begini, konsepnya begini, ya berarti orang menulis apapun, saya bisa memahami itu ya. Ya maksudnya kelebihan saya belajar matematika dan cara itu yang saya dapatkan. Jadi kalau saya society atau saya masuk ke bidang lain tuh, kadang melihat aja. Ya, apalagi kalau bahasa Inggris biasanya referensinya itu kan nggak ada ini ya. Referensi bahasa Inggris itu kan agak rumit ya. Karena bahasa Inggrisnya akademik beda dengan bahasa Inggrisnya biasa ya. Conversation kita lihat polanya aja. Oh ini pakai formula ini. Oh ini pakai ini. Gitu. Nggak tahu gitu dari bentuknya. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini pembagian, maka kita pakai Y aksennya, misalkan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Ya, berarti U-nya adalah bagian pembilangnya, X kuadrat min 2X plus 5, V-nya adalah X kuadrat plus 2X min 3. Dari sini kita dapatkan U aksen 2X min 2, kemudian V aksennya adalah 2X plus 2. Nah, selebihnya adalah U aksen V yang ini dikurangi, gitu kan? Per V kuadrat. Y aksen sama dengan 2X kurang 2 dikali X kuadrat plus 2X min 3, memang agak panjang sedikit, dikurang X kuadrat min 2X plus 5, ya, dikali 2X plus 2 per V kuadrat, berarti X kuadrat plus 2X kurang 3 kuadrat. Ya. Sebenarnya saya juga agak malas karena panjang. Khusus yang ini ya. Tapi untuk ujian tuh jarang ada yang panjang. Paling 1 per X plus 3 kayak gitu ya. Atau X plus 3 per X min 3. Ya, paling gitu yang fungsi pembagian. Enggak sampai yang
panjang kayak gini ya. Nah, jadi ini tinggal disederhanakan dikali ke dalam ya. 2x kali x. 2x pangkat 3. 2x kali 2x yaitu 4x kuadrat. 2x kali min 3 min 6x. Min 2 kali x kuadrat min 2 x kuadrat. Min 4x plus 6 ya. Yang ini x kuadrat kali 2x. 2x pangkat 3 dikali min ke depan langsung ya. X kuadrat 2x berarti 2x pangkat 3 minnya langsung. Ini min yang ini maksudnya. Kemudian min x kuadrat tambah 2x. Berarti kali 2x berarti min 2x kuadrat ya. Min 2 ini kan gini. Min 2x kali min di depan dulu 2x ya. 2x tambah 2x kali 2x yaitu 4x kuadrat. 2x kali 2 yaitu 4x ya. Min 3 plus 5 nih ya. 5 kali 2x min 5 ya. Min 5 kali 2x min 10 10x. Min 5 kali 2 min 10. Ya, tinggal kita turunkan ke sini. Ini coret ya. Kemudian ini 4x kuadrat. Penyebutnya saya biarkan dulu ya. Ini penyebutnya adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3 pangkat 2. Nah, nggak ada apa-apain penyebutnya. Kemudian ini 4 dikurang 2. 2 ya. 2 ditambah 4. Ditambah 4, 6 dikurangi 2. Berarti tetap 4 ya. 4x kuadrat gitu ya. Kemudian min 4 plus 4 habis ya. Min 10 min 10x min 10 tambah 6 ada yang lewat? Yang atas min 6x ya? Oh, yang kiri ini. Oh ya, sorry. Min 10 min 6 berarti min 16 ya. Kalau udah kita lingkarin kan kelihatan nih. Min 16x yang ini. Nah, min 10 tambah 6 berarti min 4. Udah gini. Walaupun agak panjang sebenarnya ini aljabar biasa. Maksudnya apa? Tambah kurang kali bagi aja. Dan bukan konsepnya. Konsepnya kan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Ya. Kelihatan rumit karena agak panjang. Tapi cobalah dengan yang lebih simpel ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, nomor 1 tadi saya uraikan. Nomor 2, ini saya langsung tadi, yaitu Y aksennya, turunannya adalah di pangkatnya dulu yang diturunkan. 10, 2x min 3, pangkat 9, ya. Baru diturunkan yang di dalamnya, yaitu 20, 2x kurang 3, pangkat 9. Ini bisa. Kalau ini bisa, berarti udah paham yang namanya aturan rantai. Itu cara teknik langsungnya ya. Ini udah yang paling simpelnya. Kalau enggak balik lagi tadi DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DE ya. Jadi yang paling simpelnya adalah kemudian Y sama dengan sin X pangkat 3 ya. Diturunkan dulu pangkatnya, jadi 3 sin pangkat 2x, baru diturunkan sin. Cos. Ya. Jadi ini ya aksennya sama dengan turunkan dulu pangkatnya 3 sin, 3 kurang 1, 2. Ya, 3 sin kuadrat x, baru diturunkan sinnya yaitu cos x. Ya. Selesai ya. Nah, yang ini berikutnya nomor 4.
Nah, ini ada dua pemisalan tuh, karena bentuknya ini ya. Apakah kita perlu menghafalnya tadi? Nggak perlu juga ya. DY per DX, DY per DU, DU per DV, dan DV per DX. Ya panjang. Ya. Ya. Tapi kalau dimisalkan bisa. Maka Y aksen sama dengan, turunkan dulu bagian apa ini? Pangkatnya ya. Bagian terluar pangkat, yaitu 4 cos 4x kuadrat kurang X pangkat 3. Nah, itu turunan pangkatnya. Turunan fungsi pangkat. Dari mana dasarnya? Yaitu dari Y sama dengan X pangkat di Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Nah, itu. Ya kan? Jadi kita misalkan itu si yang di dalamnya itu X pangkat 3, yang di dalam ini semuanya kita misalkan dengan suatu bilangan. Itu misalnya U. Berarti kan 4 U pangkat D. Ya. Jadi yang lainnya dia nggak berubah, cuma pangkatnya aja. Turunan fungsi pangkat. Baru kemudian diturunkan cosnya. Turunan dari cos apa? Min sin. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Minnya boleh kita tulis di depan. Kenapa? Karena perkalian. Kalau kita tulis di belakang di sini boleh? Boleh. Min sin 4x kuadrat kurang X. Nah, kenapa saya tulis di depan? Karena supaya nggak dianggap nanti pengurangan. Gitu ya. Itu kalau saya tulis di sini nanti dianggap pengurangan. Ya, ini perkalian. Kenapa min? Ini kan min 1. Min 1 kali sin 4x kuadrat. Makanya boleh saya pilih itu. Supaya nggak dianggap ya. Kemudian baru diturunkan 4x kuadrat min X, yaitu turunannya adalah 8x kurang 1. Nah, ini pindah ke depan, ke sini boleh. Negatifnya juga pindah ke depan boleh. Min 4 8x kurang 1 kali cos pangkat 3 4x kuadrat kurang X sin 4x kuadrat kurang X. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, berikutnya X plus 1 per X min 1. Nah, kita lihat di sini. Ada pangkat, ada bagian. Kita mau menyelesaikannya dengan cara apa? Kalau kita mau misalkan ini dengan U, berarti kita selesaikan pangkat dulu. 2 terus ke depan. 2 kali X plus 1 per X min 1. Pangkatnya 21 ya. 2 kurang 1. Ya, pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis ya. 2 kali X plus 1 per X min 1. Pangkat 1. Baru didapatkan turunan fungsi pembagian dengan cara yang nomor 1 tadi. U V kurang terjadi kurang V akan lebih kuat. Atau yang kedua, dengan cara apa? Di kuadrat itu X kuadrat tambah 2X plus 1. Di bawahnya X kuadrat di 2X plus 1. Sudah? Tinggal masih dijadikan U per V. Cuma dengan biaya U per V aja. Ini bisa dikeluarkan langsung. Caranya dengan seperti itu. X kuadrat plus 2X plus 1. Ini atas. X kuadrat min 2X plus 1. Sama persis. Tinggal pilih aja modelnya apa. Ya. Model mau dipisahkan, namanya aturan rantai. Kalau nggak dipisahkan, digunakan tadi dari ini diibaratkan tidak. Kemudian nomor 6, Y sama dengan sin X dan X kuadrat plus 1. Ini menggunakan turunan fungsi perkalian, yaitu ini U, ini V.
U aksen V tambah U V A. Y sama dengan sin X kali tan X kuadrat plus 1. U sama dengan sin X, turunannya adalah U aksen sama dengan cos X. V sama dengan tan X kuadrat plus 1, V aksennya sama dengan secant kuadrat X kuadrat plus 1 kali 2X ya. Nah, udah. Berarti U aksen V tambah U V aksen. U aksen V tambah U V aksen. Y aksen sama dengan cos X kali tan X kuadrat plus 1 tambah ya Y aksen itu sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Ya. U-nya sendiri adalah sin X, V aksennya adalah 2X, ya 2X yang kita tulis di depan. 2X secant kuadrat X kuadrat plus 1. Udah, itu aja. Ya, saya kira apa namanya itu? Tentu kalau Anda mengikuti LMS itu, di LMS itu tidak serumit di materi. Ya, buktinya kalau saya jelasin, ternyata gini doang. Ya kan? Ternyata gini doang. Ya. Nah, berikutnya adalah turunan fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen dan logaritma. Kalau di limit kita limit eksponen, di turunan ada turunan eksponen ya. Yaitu secara simpel nanti ada ini ya rumusnya. Turunan daripada eksponen X adalah eksponen X juga. Turunan daripada logaritma natural adalah seper X ya. Tapi logaritma itu balik lagi tuh, yaitu modelnya kita harus modelnya itu yaitu mengubah bentuk ya ini ya. Jadi Anda punya pilihan menyelesaikan nanti ya. Apakah dengan cara Y sama dengan E pangkat X. Kalau saya bilang kenapa saya menggunakan log 100 sama dengan 2. Nah, di sini udah mewakili semua tuh. Mewakili semua, mau logaritma natural, mau logaritma biasa. Nah, saya bisa menguraikan dari sini. Artinya ini log 10 sama dengan 100 itu apa? Basisnya berapa? 10 ya. Yaitu 10 pangkat 2 ya, basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai lognya 100 sama dengan 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi kalau saya punya bentuk Y sama dengan E pangkat X, saya bisa mengubah tadi ke dalam bentuk yang seperti ini, yaitu E logaritma Y sama dengan X gitu ya. Betul ya? E pangkat X, E pangkat X sama dengan Y. Gitu ya. Bisa? Ini bisa? Itu udah contoh bilangan, ada contoh bilangan, ada contoh huruf ya.
Soalnya saya tuh nggak pernah ngambil kayak gini, nggak pernah. Ini aja mau dibolak balik. Jadi logaritma natural bisa. Logaritma natural ini namanya logaritma natural ya. Kalau basisnya itu adalah e, namanya logaritma natural. Jadi digantilah ini logaritma natural ini. Ya. Kalau basisnya angka, kita sebut logaritma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 7 log 10. Tapi kalau yang basisnya kita ganti dengan x, jadilah dia logaritma natural. Yang lainnya sama aja dengan konsep logaritma yang lain. Perintahkan, jadi di sini kalau basisnya itu adalah e, maka dia berubah menjadi logaritma natural. Ya. X sama dengan ln G. Sudah ya? Sekarang kita gunakan rumusnya. Rumus turunan daripada fungsi eksponen. Ini dia. Nah, ini rangkuman kita di sini ya. Rangkuman perkuliahan kita. Kalau yang tadi adalah aturan rantainya, saya kira kalau yang memperhatikan tadi udah bisa. Ya, aturan rantainya setidaknya cara cepatnya ya. Cara cepatnya bisa. Kemudian yang ini turunan eksponen yaitu turunan e pangkat x, eksponen ya. E pangkat x adalah e pangkat x juga. Turunan daripada logaritma natural adalah seper. Itu rangkuman ya. E pangkat x turunannya adalah e pangkat x. Ln x, makanya ln x logaritma natural. Ln x turunannya adalah 1/1. Terus kita bisa bagi. Nah, kalau ini mau dihafal boleh, nggak dihafal, nggak apa-apa, bisa diturunkan. Tapi saya kasih cara hafalnya. Ya. Kalau kelas lain, nah langsung bisa dikasih ya. Kelas ini juga bisa, ya. Karena sama ya. Nah, oke, saya turun. Ini ada pilihan ya. Yang basisnya tadi, yang ini kan? B log X itu apa tuh? Nilai Y-nya ya. Yang di sini itu adalah Y-nya. B log X. Jadi saya tulis Y sama dengan B log X. Di sana ada DX, apa itu? Maksudnya DY, DX. Maksudnya turunannya itu ya. Bisa ya? Ini DY, DX. Ya. Ini cara penulisan turunan yang berbeda. DY, DX. Nah, jadi saya ambil Y aja dulu. Dan keluarkan. Ya. Y sama dengan B log X. Nah. Kita jadikan dia logaritma natural. Karena apa? Karena logaritma natural ada turunannya, yaitu seper X. Tapi logaritma nggak ada. Maka kita gunakan dari, kalau mengubah basis, tahu cara mengubah basis, misalkan 7 log 9. Ya. B sama dengan 7 log 9. Kalau kita mengubah basis gimana? B sama dengan log 9 per log 7. Ya, basisnya boleh sembarang, itu bebas. Ya. Basis 1, basis 2, basis 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Nah, ini boleh. Tapi log 9 dibagi dengan log 7. Basisnya tinggal pilih. Nah, karena kita ingin mengubah menjadi logaritma natural, basisnya diganti dengan E tadi. Ya, diganti dengan nilai eksponen seperti ini. Maka jadilah dia ln
9 per ln 7. Gitu ya. Nah, sekarang Y sama B log X. Saya jadikan dia, kalau langsung ln X per ln B. Gitu aja sebenarnya. Ya kan? Nah, cuman tahapannya tadi adalah log X per log B. Diambil basisnya adalah E. Jadilah dia ln X per ln B. Nah, ini Y sama dengan ln X per ln B. Y aksen turunannya adalah turunan dari seper X, ln X, dari turunan daripada ln X adalah seper X. Ln B itu adalah bilangan. Nggak ngaruh terhadap turunannya, koefisien dia. Berarti seper X ln B. Ya. Dah? Ya. Memang tahapannya begitu. Ya. Tapi kalau ada dua cara tadi, bisa menurunkan seperti itu atau ngapalin, ngapalin ya. Nah, nanti ada kata kuncinya lah, pengapalinnya enak ya. Sudah ini ya. Satu lagi, B pangkat X. B pangkat X. Ini ya. Y sama dengan B pangkat X. Nah, kita nggak punya tuh turunan fungsi pangkat. Yang kita punya adalah E pangkat X sama ln pangkat X. Kita ubah dulu menjadi logaritma. Berarti B log Y, gitu kan? Sama dengan X. Ini kan artinya B pangkat X sama dengan Y kan? Ubah lagi dengan cara yang sama tadi. Ln Y per ln B sama dengan X. Ln Y sama dengan X ln B. Gitu ya. Nah, ini kita bisa turunkan secara implisit. Karena bukan Y sama dengan ya. Itu ln Y. Turunan dari ln Y apa? Kalau turunan daripada ln X tadi seper X. Turunan dari ln Y adalah seper Y kali Y ya, turunan daripada X yaitu ln B saja. Ya. Berarti Y aksennya sama dengan Y kali ln B. Y-nya udah ada kan di atas tadi apa? B pangkat X. Y aksen sama dengan B pangkat X ln B. Ya. Terserah ya pilihannya ya. Bisa menurunkan seperti itu. Nah, sebenarnya lebih mudah untuk ngapalin aja. Ini saya kasih trik ngapalinnya. Ya. Nanti Y sama dengan B pangkat Y. Jangan pakai bilangan. Ya. Kenapa pakai bilangan? Ya karena kita jawab soal bilangan, bukan formula ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, sebenarnya adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, hasilnya adalah seperti ini dulu ya, yaitu 2 pangkat X dan ya. Nah, 2 pangkat X dan 2. Nah, supaya nyambung dengan rumus sebelumnya, begini. Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Y aksen sama dengan 2. Supaya nyambung dengan Y sama dengan X 2 pangkat X, kebalikannya X kuadrat ini 2X. Turunannya adalah Y aksen 2 pangkat X dan 2. Ya, yang ya, itu sesuai dengan itu tuh. Ya kan? 2 pangkat X dan 2. Itu ya. Jadi saya menuliskan Y sama dengan X kuadrat, Y aksennya sama dengan 2X. Y sama dengan 2 pangkat X, ini fungsi eksponen, Y aksennya sama dengan 2 pangkat X ln 2. Gitu ya. Ya, satu lagi yang bawah tadi ya. Ya.
Satu lagi yaitu 2 log X. Ya. Saya hapus lagi. Saya pakai bilangan. Kenapa pakai bilangan? Karena kalau ngapalin rumus, nanti lupa ini bilangan yang mana. Yang tadi X kuadrat sama 2X akan bingung tuh. Tapi kalau pakai bilangan, nggak bingung. Oh ini bentuknya eksponen. Oh ini bentuknya kuadrat. Ya. Dan akan ketukar ini ya, yang mana. X kuadrat sama dengan Y sama X kuadrat, turunannya 2X. Y sama dengan 2 pangkat X, turunannya 2 pangkat X, dan 2. Oke ya. Sekarang yang satu lagi. Y sama dengan 2 log X. Ini yang ini maksudnya ya. Nah, turunannya, kita perhatikan Y aksen sama dengan 1 per, bacanya dari sini ya. Nih, 1 per X ln 2. Gitu ya. Itu dari formulanya tuh. X ln 2. X ln 2. Itu. Ya. 1 per X ln 2. Nah, kalau misalkan ganti Y sama dengan 5 log X, berarti Y aksen sama dengan 1 per X ln 5. Itu. Dari sini, X ln 5. Ya. Nah, itu cara mudah ngapalinnya. Kalau nggak bisa ngapalin, ya turunin dari yang tadi. Oh, ya. Sudah? Jadi pada bilangan, yaitu X ln 2. Satu lagi, Y sama dengan 2 pangkat X, Y aksen sama dengan 2 pangkat X ln 2. Oke. Kalau belum bisa maka saya ajarin cara tekniknya kemarin ya. Saya sebutkan 3 kali. Yang pertama, Y sama dengan 2 log X, Y aksen sama dengan 1 per X ln 2. Ya. Seperti 3 kali ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Y. Yang bawahnya itu dari Y. Lagi Y. Akhir. Y. Jadi kemudian kalau habis yang hasilnya 2X, 2 pangkat X. Apa juga tinggal ditambahkan tekniknya apa tuh? Tulis saja 15 kali. Tulis saja 15 ya. Itu apa pembuatannya. Dan saya juga dulu sekolah rumus banyak saya nggak pernah itu dulu. Bagian soal itu nggak. Ya. Materinya udah tercapai, tinggal kita lihat di tadi itu kita lihat nih, ini Y-nya di sini kan, ln 4X kurang 6. Tadi kita punya apa? Ln X ya. Turun dari ln X apa? Turun dari ln X kan? Nomor X. Turun daripada pangkat X kan? Pangkat X. Ini ln X. Turunannya apa? Seperti ya? 1 per 4X min 6. Gitu kan? Dikali turunan dari ini kan?
Sudah selesai. Ya. Pemisahan aja kayak tadi. Turunan rantai. Turunan daripada len X adalah super X. Ini dulu yang diturunkan ya. Turunan daripada len X ya. Berarti 1/4 X min 6. 1/4 X min 6. Turunan dari 4X-nya adalah turunan dari 4X. Turunan daripada len X adalah dan 4X. Oke. Y sama dengan, saya ambil ini dulu ya, len 4X min 6. Len 4X min 6. Ini kan sama seperti saya memisalkan ini ya. Memisalkan dengan U tadi. Jadi ya, Y sama dengan len U. U-nya sendiri adalah 4X min. Nah, turunan daripada len U adalah seper U kan? Turunan daripada U terhadap X adalah du dx nih ya. Du dx. Kalau ini dy du. Nah, maka turunannya adalah dy dx sama dengan dy du kali du dx. dy du ini adalah 1/U, 1/U kali 4, 1/4X min 6 kali 4. Sudah? Kalau cara cepatnya ya tadi itu. Y sama dengan len 4X min 6. Ya, turunan daripada lennya dulu seper ya. Berarti seper ini kan gitu ya. 1/4X min 6 kali turunan daripada 4X min 6 yaitu ya. Saya pangkat X turunannya apa? Pangkat X ya. Pangkat cos Y turunannya adalah pangkat cos Y diturunkan cos Y. Turunan dari masalah ini minus ini. Oke. Gitu ya. Kalau pangkat X kan kita referensinya cuma itu. Pangkat X dan len X. Pangkat X turunannya len X turunannya seper. Kalau ada yang ubah seperti ini digunakan pemisah. Makanya apa maksudnya pemisahan? Nah, ini saya misalkan ini. Berarti turunkan dulu ini, baru turunkan. Pangkat cos X yang kita punya di pangkat X. Berarti ini ditutup dulu misalkan. Berarti pangkat cos X dikali ini. 2 log 5 kurang 3X. Nah ini. Secara penulisannya beda sedikit ya, salah ya. 2 log 5 kurang 3X. Harus ada tanda kurung. Ya. Karena dia milik bersama. Kalau enggak ini cara lihat 2 log 5 kurang 3X. Nah, satu. Beda. Yang dimaksud ini adalah 2 log 5 kurang 3X seperti ini ya. Jadi kalau ada yang ngabarin Y sama dengan Y akse sepernya 1/, ini ya. Ini len ini ya. 5 kurang 3X len 2. Ya. Kan tadi Y sama dengan 2 log X, Y akse sama dengan 1/X len 2. X len 2 ya. Ini len ini. Jadi 5 kurang 3X len 2. Sudah selesai. Belum turunan ini ya. Yaitu min 3. Ya. Kan tadi ini aja log X bukan 2X bukan 4X ya. Bisa?
Nah. Oke, tadi yaitu dua log, nah, seperti ini ya. Kita referensi yang kita punya tadi adalah kalau yang hafal tadi y sama dengan 2 log x, y aksennya sama dengan 1 per x ln 2. X ln 2. Kan udah punya referensi. Jadi udah tulis rumusnya dulu kalau ini ya. Kalau biar nggak lupa ya. Nah, jadi di sini ada 2 log 5 kurang 3x. Berarti y aksennya sama dengan 1 per 5 kurang 3x ln 2. Nah ini karena dia variabelnya bukan x di sini, maka diturunkan lagi yaitu min 3. Maka min 3 per 5 kurang 3x kali ln 2. Itu sama juga pemisalan itu. Ya, karena fungsinya nggak pas x gitu ya. Dimisalkan. Terakhir yang ini, yaitu y sama dengan 4 pangkat 2x plus 1. Maka y aksennya, yang tadi kan yang kita punya apa referensinya? Y sama dengan 2 pangkat x, y aksen sama dengan 2 pangkat x ln 2. Nah kalau ini berarti y aksen sama dengan 4 pangkat 2x plus 1 ln 4. Tapi dikali dengan turunan daripada 2x plus 1 yaitu 2. Nah 2 ini nggak boleh kali ke sini, ini ln ya. Di ke depan. Jadi 2 kali 4 pangkat 2x plus 1 ln 4. Bisa? Nah kalau bisa kita coba. Ya, kita coba kalau bisa. Ini saya bagikan ya. Tapi ini nyobain bisa nggak? Ya. Nah, coba. Coba di sekarang bisa nggak? Ya, itu ada jawabannya. Nanti saya bagikan. Ini pakai kata kuncinya ternyata ln ya. Ln itu seperti ini. Nah, ini lebih pangkat 3. Ditulis juga. Sudah? Sudah? Ini yang mau ngecek bisa atau enggak ya? Kalau sudah, lihat hasilnya adalah belum. Nah, kalau belum tulis. Cobain, kalau enggak. Bisa ini ya.
Jangan banyak lagi ngomong di yang dari iya, soalnya yang gitu. Ya, Udah ya. Ini ngetes sendiri aja. Kalau masih salah ya itu belum bisa. Itu aja ya. Nah, saya ada beberapa soal, tenang aja. Nah, ini jawabannya. Nah. Ya. Dari Padang adalah seperti ya. Jadi seperti ya, turunan nilainya itu kan. Kalau lebih tergantung dari ini terjadi pangkat 3, berarti 1 per pangkat 3. Kalau turunan itu pangkat 3 nilai selesai ya. Saya ini dibagi nanti dibagi ya. Nah, Y sama dengan 2X pangkat 3. Kalau Y tetap dengan kan Y sama dengan 2X ya. Y sama dengan Y pangkat X. Y sama dengan Y pangkat X juga. Ya. Iya. Enggak, atau berapa? Iya. Udah, mau ngecek jawabannya?
Ya, belum? Ada yang belum? Oke. Ya, langsung ya. 1, 2, 3. Ini kan pangkat yang 3. Turunan adalah pangkat 3. Dikali turunan yang pangkatnya itu yaitu 6. Nah, tuh. Nih, silakan. Bulan 2,4. Bulan dari berapa? Oke. Itu bulannya ada 2 kali kan? Intinya bulan yang ini dulu, ya. Bulan yang ini dulu. Kemudian bulan yang ini baru ya. Kalau kali kita natural itu turunan Pak. Berarti kan tebal. Ini sama seperti cara nomor 1 ya. Cuma ini dulu, kemudian ini, lalu ini. Kita berikan waktu 1 menit sebetulnya kalau apa sediakannya dan selesai, kemudian yang kedua selesai. Biar udah ada mau dilihat yang sudah dilihat hasilnya. Yang mana yang dibicarakan itu aja. Kalau yang dibicarakan ya
Ini berapa caranya, Pak? Dikali. Saya ini kan sempat bicara 2 kali kan. Kalau menggunakan kalau nggak menggunakan tadi, ya kan? Ketika kita menurunkan ini kan kita anggap sebagai X kan? Turunannya sempat menjadi sempat ini, ya kan? Nah, udah selesai ini kan? Nilai adalah seperti nilai X ini, yaitu seperti ini kan? Tentu boleh pada pada ini Ya, ini apa? berarti itu 8-nya sedikit kali 8-nya. Nah, Sekarang kos pada pengertian kesimpulan dari kos dan seperti lumayan dengan banyak kos luar Dia kalau udah Bulan dari sini ada dengan sama aja dulu, kemudian learn-nya, lalu ininya, ya. Nah, ini yang berikutnya
Ya, lagi X pangkat 2 even X pangkat 5. Ini udah benar. Ini baru benar. Coba aja. Ini berarti tinggal jadi 3. 12 apa namanya? Yang pertama itu tinggal di apa? Tinggal di multiply 3. Iya, ini kan 12. Iya. Yang penting kan Kita tahu kalau bisa di jadi 12 ya. pangkat 2 Ini bisa kan bisa jalan ya. 300 di bawah satu kan? 12 mengirimkan dengan 3 jadi kan 3 per X. Iya, kalau ini udah benar berarti kan buang. Udah yang lain, kita udah bisa. Kita lihat ya jawabannya ya. Nah, bilang tadi gini, kan dimulai dari yang bagian keluar teks kan, kosnya kan, ini baru tulang aja sisanya cuma dari kos tegak negatif aja, ini kan pindah ke sini nih semuanya, ya, negatif sih pindah ke sini, nah selesai. Kosnya udah selesai, geser ke kanan sini jalan kan? Turun dan turun apa? Seperti ini semuanya. Ya, ini udah, ini kan? Ya itu. Kenapa? Kalau saya udah tadi kan, atau misalnya dua kan ini bukan C. Oh, B, B, kan? D, Ya ini paling tadi itu. Kalau itu saya tiga, tapi itu pokoknya kalau dalam Berarti tinggal jadi jumlah lagi ya. Ini kan kami ngambil apa ya? Nah, Kata itu ada pangkat lagi. Kata ini ya, lu mesti ngomong ya. Iya. turunan ini turunan ini turunan ini akan ada kenaikan saja. Turunan ini dan ini juga turunan ini. Oh iya. Lagi. Tapi ini ya dia. Berarti ada protection kan?
Ya, turunan turunan ini bisa mereka dia pakai yang lagi kayak dikali lagi lo kan tahu mas ini warung begini Pak. Tadi makan itu warna lebih dia dong. Iya. Lagi udah. Oh. Ya kalau di Oke. Sebelum lihat jawabannya ya, dan tulis di papan tulis. Y sama dengan E pangkat E pangkat 3 ya. Ya, saya turunannya. Dan dipangkatin pangkat 3 ya. E pangkat E 3 ini kan pangkat ya. Iya, dikali ini kan? Iya. E pangkat 3x pangkat 2 dikali 6x 6 tinggal 3. Udah. Nah, jawabannya gini, Pak. Enggak ada. Kita cari itu Bang. Kalau mau di edit gimana? Kalau mau di pangkat ini kan sama nih. Ditambah di atasnya. Kalau mau disederhanakan dua pangkat 5 jadi dua pangkat itu bagi dua pangkat 5 tambah kalau mau disederhanakan Itu ya. Jadi nanti dicek lagi yang belum bisa, tapi kalau udah lihat saya bikin tweet aja nanti biar Tambah nilai. di sekolah ya. ya belum Pak ya itu Iya Pak yang kemarin kalau salah ya ini gua mau begini tanggal berapa? tanggal 11 Pak Hah? 11 Oktober Pak ya 11 Oktober Aki 2025 11 nggak ada 11 Oktober 11 Oktober bukan iya sorry nih kenapa yang apa ada 4 nama Ramadan Novel by Hakim Aki tanya Pak nih mana iya jadi apa hadir Pak terus apa lagi terus Roy Bagio Roy Bagio hadir iya Roy. Bunga Hah? Bunga Faradina iya sama Keisha sama untuk Keisha ada tuh oh enggak yang apa Keisha Keisha ada tuh ada udah oh sudah
Makasih ya Pak. Nah. Sama ini Pak untuk yang sakit hari ini. Oh yang hari ini berita. Siapa aja? Transfer sama ada diajak yang izin ke gua. Baru itu tahu. Hmm. Soalnya pasien sama gue juga. Gue juga. Iya, makanya dari dulu. Thank you Jody.